Shalom aleihim, Bisem Yesua HaMasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas sebuah tema ya. Pengajaran ini khusus untuk pencari kebenaran ya, karena ini pengajaran Alkitabiah tingkat tinggi ya. Anda yang tidak nyampe sebaiknya tidak mendengarkan ini ya, karena nanti ujung-ujungnya Anda hanya akan maki-maki ya. Sekali lagi, pengajaran ini adalah pengajaran Alkitabiah tingkat tinggi ya. Anda yang pemikirannya tidak nyampe, belum dibuka, sebaiknya jangan mendengarkan tayangan ini. Begini judulnya, 3 macam kuasa dosa. Pengajaran Alkitabiah tingkat tinggi dari Gereja Alkitab Allah Esa. Dosa menghasilkan kuasa dosa. Apa itu kuasa dosa? Ada berapa macam kuasa dosa? Ada 3 macam kuasa dosa ya. Yang ketiga itu nanti balik lagi ke 1 ya. Nomor 1, Adam sampai Musa. Ya, dari Adam sampai Musa. Ingat, ini pengajaran tingkat tinggi, tolong diperhatikan ya. Zaman Adam sampai Musa hanya ada 1 dosa, yaitu dosa Adam yang diwariskan ke seluruh dunia. Roma 5 ayat 12. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh 1 orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Jadi maut itu adalah kuasa dosa dari dosa yang diwariskan Adam, yaitu mati ya. Demikian maut itu, kuasa dosa itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Otomatis semua orang di bawah kuasa dosa, yaitu maut. Ingat, ini pengajaran Alkitabiah tingkat tinggi. Jadi Anda harus simak ya, benar-benar disimak, cross check dengan ayat Alkitab. Roma 3 ayat 9, mereka semua ada di bawah kuasa dosa, artinya di bawah maut. Di zaman Adam sampai Musa, sumber dosa cuma 1, yaitu dosa waris. Sedangkan dosa lain, misalnya membunuh, dosa lain itu tidak diperhitungkan sebab belum ada hukum Taurat. Jadi era Adam sampai Musa, dosa itu sumbernya hanya 1, yaitu dosa yang diwariskan dari Adam. Kuasanya adalah maut, artinya mati ya. Anda yang menolak dosa yang diwariskan oleh Adam, buktikan bahwa Anda tidak bisa mati, kan mesti begitu ya. Orang bisa selamat kalau melakukan 2 hal ini. Ke-1, percaya kepada Tuhan huruf besar semua Yahweh, artinya pindah dari maut kepada hidup kekal. Roma 5 ayat 14. Kedua, potong kurban kambing atau domba seperti yang dilakukan Habel. Kejadian 4 ayat 4. Ya, ini contoh-contohnya ya. Kain, kakaknya Habel, tidak mau melaksanakan hal ke-1, juga kedua dia nggak mau. Makanya Kain tetap di bawah kuasa dosa, yaitu maut itu. Roma 5 ayat 14, sehingga Kain disebut berasal dari si jahat. 1 Yohanes 3 ayat 12. Maksudnya adalah Kain berasal dari dosa dan maut itu.
sama sekali bukan karena Kain berasal dari hasil persetubuhan ular dengan Eva atau dengan Hawa. Ini pengajaran super sesat ya dari nabi yang sudah membusuk itu, nabi WMB itu. Ya, pengikutnya salah satunya ya Alek dan Yakub itu ya, kembar grup itu ya. Kain adalah anak hasil persetubuhan Adam dan Eva, dan lahirlah anak laki-laki yaitu diberi nama Kain atas pertolongan Tuhan. Kejadian 4 ayat 1, sama sekali bukan atas pertolongan ular. Ya. Akhir hidupnya Kain tetap di bawah dosa dan maut, tidak pindah ke dalam hidup kekal, artinya Kain 100% ke neraka. Mengerikan sekali ajaran ular bersetubuh dengan Eva. Kalian yang penganut ajaran ini binasa. Nomor 2, era Musa sampai Maleaki. Ini disebut era para nabi ya. Sumber dosa nambah ya. Kalau tadinya kan cuma satu dari dosa waris, sekarang sumber dosa nambah ya, jadi 2, yaitu dosa waris Adam plus dosa karena hukum Taurat. Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 56. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Maksudnya, siapa yang melakukan hukum Taurat akan hidup karenanya. Kalau tidak melaksanakan hukum Taurat akan mati dirajam, dihukum mati dirajam. Galatia 3 ayat 12. Itu maksudnya bahwa kuasa hukum Taurat itu adalah sengat dosa. Sengat maut adalah dosa ya. Jadi karena sumber dosa di era nabi-nabi ini ada 2, yaitu dosa waris dan dosa karena Taurat ya. Maka untuk bisa selamat nambah harus lakukan 3 hal. Ke-1, percaya beriman kepada Tuhan Yahweh. Ibrani 11 ayat 23 sampai 32. Ya, sama ya. Kedua, lakukan kurban, sama penghapus dosa tiap tahun, Ibrani 10 ayat 3. Nah, nambah satu lagi, lakukan jalankan Taurat supaya hidup, supaya tidak mati dirajam, Galatia 3 ayat 12. Ya. Ya, itu era nabi-nabi. Nah, sekarang zaman Yesus, era kekristenan. Yesus mati disalib untuk menebus kita dari dosa waris Adam dan dosa hukum Taurat, sekali berkorban untuk selamanya. Maka keselamatan menjadi dianugerahkan kepada yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 28. Dosa waris dari Adam dan dosa karena Taurat tidak berkuasa lagi. Percaya dan beriman kepada Yesus Kristus lalu dibaptis, maka Anda akan diselamatkan. Markus 16 ayat 16, tentu baptisnya dengan benar Alkitabiah. Dan Allah akan memperlengkapi setiap perbuatan baik kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 17. Potong kurban tidak boleh lagi dilakukan. Taurat sudah batal, Efesus 2 ayat 15. Pertahankan keselamatan itu sampai kita mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16 ya. Dan jangan pernah kembali ke kubangan, 2 Petrus 2 ayat 22. Jangan seperti mengikuti Alek dan Yakub kembali ke kubangan, ngikutin nabi apa itu yang sudah membusuk itu, WMB itu. Jangan lakukan itu ya. Demikian kiranya penjelasan Alkitabiah ini memberkati kita dan mencerahkan kita. Salam Pendeta HTD. Kalau kita menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, maka kita kembali ke yang nomor 1, dosa waris. Sebab dosa karena Taurat kan sudah batal. Ya, Alek Yakub misalnya yang kembali ke kubangan, kamu balik lagi ke dosa waris.
ya. Kamu balik lagi ke dosa waris ya. Bingung. Syaratnya harus percaya Tuhan huruf besar semua. Sementara Tuhan huruf besar semua udah nggak ada. Mau potong kurban udah nggak boleh. Jadi kalian bingung. Yang masuk ke kubangan ini kalian bingung. Kayak Alek dan Yakob itu bingung sekarang. Ya, ya, bingung dia karena dia mau gimana. Aku mau minta ampun, mau percaya pada Tuhan huruf besar semua Yahweh. Yahwehnya udah nggak ada, udah dibentuk jadi manusia. Mau potong kurban udah nggak boleh, ya, ya. Karena apa? Karena menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, percaya bahwa iblis itu apa? Membuahi atau bersetubuh dengan Hawa, lalu rentetannya banyak ya toh. Nanti itu Yesus juga cuman dibilang bintang timur ya toh. Itu ajaran iblis. Yesus cuman dibilang iblis juga nanti karena bintang timur itu gara-gara gagal paham tentang bintang timur dan lain sebagainya. Jadi ini pengajaran Alkitabiah tingkat tinggi kepada Anda yang tidak sanggup untuk mempelajari ini, jangan dengar ya. Ini khusus orang-orang yang pencari kebenaran, yang mau cross check dengan Alkitab. Tidak pernah ada di luar sana yang membahas ini. Oh, ternyata zaman Adam sampai Musa dosa itu cuma satu, dosa waris. Kain membunuh Habil itu dosanya tidak diperhitungkan. Nggak pernah ada Pak yang ngasih tahu kayak gini. Lah itu ada ayat Alkitab, Roma 5 ayat 14. Ya, memang belum diperhitungkan. Jadi Kain itu masuk neraka bukan karena membunuh Habil. Tapi karena apa? Karena dia tidak mau bergeser dari kuasa dosa waris, tidak mau percaya kepada Tuhan. Ya, dia pindah ke hidup kekal, dia nggak mau. Ya, itu kan ada itu ya di dalam Roma 5 ayat 14 ya. Baca dari 12, 12, 13, 14, 15 ya. Baca saja Roma 5 ya. Di situ dijelaskan bagaimana dosa masuk ke dunia melalui Adam. Lalu Adam ini, dosa ini berikut maut, kuasa dosa itu maut. Jadi era Adam sampai Musa ya, kuasa dosa, orang itu berdosa karena satu hal, karena dosa waris. Dosa perbuatan gimana Pak? Belum dihitung. Ini ayat Alkitab loh. Ya, ini ayat Alkitab ya. Udah nggak ada orangnya sekarang, udah pada mati semua. Ya. Jadi saya ulang, dari Adam sampai Musa, dosa itu cuma satu, dosa yang diwariskan Adam. Kuasa dosanya maut, kita bisa mati makanya. Kain membunuh Habil, dosanya dihitung enggak? Enggak. Kain masuk neraka bukan karena membunuh Habil, tetapi karena dia tidak mau berubah. Dia tetap nyaman di dalam kuasa dosa waris, yaitu maut. Dia nggak mau pindah ke dalam hidup, nggak mau. Ya, wah belum pernah ada yang menjelaskan ini Pak, betul. Ya, clear dari sini. Lalu masuklah era yang namanya Musa sampai Maleaki, nabi-nabi, era nabi-nabi. Di situ selain dosa waris ada lagi satu sumber dosa, Taurat. Ya, sengat maut adalah dosa dan upah dosa adalah apa? Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 56 ya. Ya, Anda kalau tidak paham Alkitab tingkat tinggi nggak akan ngerti nih. Apa maksudnya kuasa dosa kok hukum Taurat? Maksudnya adalah di era nabi-nabi ya, karena ada Taurat maka kita tahu tuh ada dosa. Dulu orang membunuh nggak dianggap dosa, kecuali perang ya. Perang itu beda dengan membunuh yang direncanakan itu beda ya. Kalau perang ya ada orang bunuh-bunuhan pasti dong ya. Tetapi membunuh yang direncanakan itu dulu tidak diperhitungkan sebagai dosa, setelah muncul Taurat diperhitungkan sebagai dosa. Jadi double sumber dosanya, dosa waris plus dosa Taurat. Itu di era nabi-nabi. Untuk bisa masuk surga gimana Pak? Harus bergeser, tetap percaya kepada Tuhan Yahweh, lalu potong kurban tetap, satu lagi jalankan Taurat. Sebisanya, nggak mungkin ada orang bisa. Kalau kalian nggak jalankan Taurat, kalian mati dirajam. Seperti Musa kan lupa nyunatin anaknya yang namanya Gerson itu. Mau dibunuh sama Tuhan.
itu gara-gara lupa nyunatin anaknya. Jadi Taurat harus dijalankan. Ya, itu di era Nabi. Nah, lalu era Yesus dua-duanya sudah dikalahkan. Ya, ya kuasa kuasa dosa waris yaitu maut dikalahkan, kuasa dosa hukum Taurat dikalahkan. Makanya Taurat batal loh. Iya, Taurat batal. Lalu keselamatan tidak lagi potong kurban, keselamatan tidak lagi jalankan Taurat, tetapi cukup beriman, tapi imannya ganti. Dulu kepada Yahweh, kan Yahweh sudah dibentuk, ya, menjadi beriman kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Lalu kita diperlengkapi perbuatan baik, tapi kita harus merespon dengan percaya dan dibaptis dengan benar Alkitabiah. Ya, Anda yang kembali ke kubangan bingung, kalian bingung, ya. Taurat sudah batal ya toh. Anda kena lagi dosa waris. Mau potong kurban, dosa lagi, karena itu sudah tidak boleh potong kurban, ya. Anda menghina Yesus kalau potong kurban, ya. Mau percaya kepada Yahweh, Yahwehnya nggak ada, ya. Makanya jangan balik ke kubangan, ya toh. Binasa kamu, ya. Ya, berkali-kali saya katakan, ya, jangan balik ke kubangan, binasa kamu, ya. Apalagi percaya iblis bersetubuh dengan ular segala, lalu nanti 5 gadis bijaksana, ya, itu jadi istrinya Yesus, karena kan gadisnya bawa minyak sementara Yesus jadi lampu, kan lampu perlu minyak tuh, kayak gitu, ya. Benar-benar super sesat, ya, binasa kamu, ya. Ayo kembali ke Alkitab, ya. Ini pengajaran tingkat tinggi, ya. Harus dengan penuh hikmat. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.